Halo. Punten cangkeman, duduk dulu. Aduh, ini sebenarnya sesi yang buat aku tuh gugup. Dan kalau bahasa sekarang anak Gen Z itu TBL, takut banget loh. Karena isinya leader semua. Jadi agak-agak aduh semoga aku gak banyak salah nih ya. Nih, ini ada 3 leaders yang sudah menjadi leadersnya juga sudah sangat lama. Oke. Yang pertama nih, Eka Sari Lorena. Dari namanya mungkin udah tahu ya, dengan nama Lorena yang sering kita lihat di jalan gitu. Tapi beliau mewakili CEO and founder Bawa Indonesia Global atau BIG. Nanti kita akan bicara apa sebenarnya BIG ini. Nah, Eka Sari Lorena Surbakti adalah seorang pengusaha sukses, of course we know gitu ya. Perempuan yang memperoleh gelar MBA dari University of San Francisco, California pada tahun 94 ini menjabat juga sebagai Presiden Direktur PT Eka Sari Lorena Group sejak tahun 2005. Nah, perempuan yang pernah meraih penghargaan Young Entrepreneur of the Year 2007 ini juga pernah mewakili Indonesia sebagai Eisenhower Fellow untuk mengikuti Multi-Nation Leader di Amerika Serikat pada tahun 2012. Please Mbak Eka, enter the stage. We welcome Mbak Eka, tepuk tangannya. Awal, halo, tetap padan di belakang panggung udah hahaha, ya nggak apa-apa. Silakan mic-nya ada di sebelah nanti ya Mbak. Oke. Selanjutnya ada Alina Darmadi, ini adalah Head of Corporate Communication Gotoh Financial. Alina ini merupakan praktisi komunikasi dengan pengalaman lebih dari 20 tahun yang saat ini bekerja di Gotoh Financial sebagai Head of Corporate Communication. Beliau memimpin strategi komunikasi untuk Gotoh Financial Corporate dan juga beberapa brand seperti GoPay dan Midtrans. Jadi kalau udah kebiasaan bayar pakai GoPay ini, nah bosnya di sini gitu. Oke. Nah, karir Alina terbentang di berbagai institusi keuangan seperti asuransi, perbankan, fintech, serta sejumlah proyek M&A. Alina juga merupakan ibu dari seorang gadis remaja dan di waktu luangnya beliau berlatih musik klasik dan mendukung berbagai program terkait kesehatan mental. Please welcome Alina Darmadi. Anak sudah generasi Z. Iya. Ini yang datang juga generasi Z ini Mbak. Iya betul. Oke, last but not least of course Dewi Gonta, President Director of Java Festival Production. Merupakan promotor perempuan di kalangan para promotor Indonesia yang didominasi oleh kaum Adam. Dewi Gonta telah sukses membuat Java Jazz Festival menjadi festival musik jazz terbesar di Asia. Tak hanya itu, Java Rockin' Land, Java Soul Nation, dan konser-konser tunggal musisi luar negeri juga menjadi bagian portofolio Java Festival Production. Perempuan kelahiran Leidschendam, bener gak ini Mbak? Bener ya. Belanda pada 27 Februari tersebut merupakan lulusan Boston University yang sudah berkutat di dunia promotor musik selama sekitar 18 tahun. Please welcome Dewi Gonta. Udah cocok jadi VO? Boleh ya? Buat side job ya. Terima kasih Mbak-mbak yang sudah meluangkan waktu walaupun di hari ini pasti padat sekali, masih hari kerja ya. So kita langsung aja karena mengingat jadwal yang sangat padat, aku akan langsung saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait juga untuk para Gen Z yang hadir di sini. Oke? Pertama Mbak Eka dulu nih. Wah, aku pertama ngeliat, udah asik pakai sneakers, padahal aku udah bela-belain pakai boots gitu ya. Oh ternyata harusnya aku pakai sneakers juga gitu. Nggak Mbak Eka, sebenarnya nih, apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi perempuan sebenarnya dalam kepemimpinan? Tadi kita sempat berdiskusi singkat ya Mbak. Ya. Menjadi apapun kita, termasuk menjadi seorang pemimpin, pasti selalu ada tantangannya. Betul. Jangan pernah menjadi orang yang hidup kalau tidak berani menghadapi tantangan. Tantangan menjadi seorang pemimpin itu di Indonesia juga tergantung terhadap industrinya. Jadi kalau industrinya itu industri maskulin yang kebanyakan anggotanya, timnya adalah laki-laki, berbeda dengan memang industri yang banyak wanita berpartisipasi dalam kinerja tersebut. Yes. Nah, tapi di Indonesia bisa secara globalnya ada 3 hal. Yang pertama tentu mengenai
kultur ya, kebudayaan. Yes. Itu juga bisa menjadi hambatan, tapi bisa juga menjadi tantangan yang membuat kita lebih cerdas, lebih kreatif bagaimana melalui tantangan tersebut sehingga kita keluar jadi pemenang. Yang kedua tentunya edukasi. Edukasi di Indonesia ini saya lihat ini kurang memberikan stimulasi kepada anak-anak wanita, anak-anak perempuan untuk menjadi pemimpin. Begitu, tidak distimulasi, di-encourage begitu. Pada setuju nih kayak angguk-angguk. Baik formal, kondisian dari sejak dini. Iya benar baik sih. formal maupun secara informal ya, edukasi itu ya kurang distimulat. Yang ketiga ini menurut saya di Indonesia perlu ya adanya namanya suatu upaya lebih untuk menggerakkan wanita yang notabene jumlahnya hampir berimbang dengan laki-laki ini untuk menjadi partner utama juga dalam upaya pengembalian penyembuhan keadaan ekonomi. Saya belum lihat strategi konkretnya. Jadi itu merupakan tantangan juga. Kenapa? Karena kita belum tahu kapan pandemi ini berakhir dan wanita ini merupakan suatu yang sangat important untuk this country. Karena kenapa akhirnya lahirnya BIG, saya boleh ngomong cepatnya. Bahwa Indonesia Global ini adalah perusahaan teknologi yang menciptakan ekosistem dari hulu ke hilir untuk logistik. Mulai dari pemasarannya, mulai dari e-logistiknya sampai e-finance-nya. Di mana fokus utamanya adalah meningkatkan UKM Indonesia yang jumlahnya ada 64 juta. Sebenarnya banyak. 70% adalah perempuan. Begitu. Jadi kenapa akhirnya bahwa Indonesia Global ini lahir kurang dari setahun yang lalu. Oke, sekarang kita ngomongin mengenai usaha-usaha yang dilakukan perempuan nih ya Mbak ya gitu. Ke Mbak Dewi deh misalnya Mbak Dewi. Dari semua usaha yang dilakukan perempuan ini masih ada kok stigma itu sampai sekarang kalau misalnya dipimpin oleh perempuan, aduh malas nanti drama gitu. Tapi kalau kita tegas dibilangnya bossy. Tapi hal itu tidak terjadi pada laki-laki. Kalau tegas, so manly gitu kan. Ada yang salah nih dengan statement ini. Gimana menurut Mbak Dewi sendiri? Makasih Mbak Ayu. Itu benar banget. Memang pada umumnya gitu ya. Jadi kalau kita terus menerus, contohnya deh, kita terus menerus meminta sesuatu hal yang sama, dibilangnya bawel banget, nggak sabar nunggu gitu. Sementara kalau laki-laki yang meminta terus menerus itu tendensinya dibilangnya dia persistent banget. Dia mencapai goalnya dia persistent gitu. Padahal kita melakukan hal yang sama gitu. Itu benar banget dan masih berlaku. Dan mungkin bedanya juga perempuan sama laki-laki karena kita pakai emosi. Perempuan tuh sangat emotional, empati gitu kan. Kalau laki-laki enggak. Kita purely urusannya pekerjaan, you do it or you don't do it, I don't care how you do it kind of thing gitu. Kalau di kita kan enggak. Kayak kalau kita suruh dia kecapean enggak ya kalau terlalu banyak gitu. Tapi pada saat kita banyak menunjukkan empati, ini kebetulan ada anak-anak kantor juga nih. Kalau kita terlalu banyak menunjukkan empati juga kadang-kadang ada yang respect kembali, ada juga yang menjadi menyalahgunakan sikap kita yang seperti itu. Gitu. So it's very true, it still does exist. Apakah kedepannya harusnya bisa dirubah? Itu tergantung karakter masing-masing. Karena you choose mau menjadi pimpinan yang disukain atau menjadi pimpinan yang penting sukses. Disukain apa nggak disukain itu adalah hal kedua. Cuman emang tendensinya perempuan kan yang penting disukain dulu ya. Itu sih. Nah ini menarik nih karena tadi sempat di belakang kita berdiskusi dulu sebelum acara ini gitu ya. Misalnya kayak Mbak Eka gitu. Ini kita ngomongin Lorena, it's a big transportasi darat terbesar gitu kan. Gak mungkin mudah menjadi pemimpin. Begitu juga misalnya Mbak Dewi gitu. Yang promotor rata-rata tuh laki-laki. Kalau udah ngeliat fotonya di Instagram gitu, wah diskusi laki semua ini gimana mau bersuara kenceng nih ya gitu. Didengar gak sih gitu. Dan ini aku jawab itu dulu boleh gak? Ada enak ada gak enaknya ya. Jadi bener kita kayak di asosiasi mungkin kira-kira bersebelas. Yang perempuan 2 gitu. Didengar apa nggak didengar? Kebetulan didengar karena kita perempuannya minim. Jadi mereka bisa ya udah perempuan duluan. Jadi didengar sih. Kalau itu didengar gitu ya. Didengar. Nah ini juga menarik karena misalnya Mbak Lina juga di dunia teh juga kebanyakan laki-laki gitu kan. Pasti perempuan tuh bukan ditaruh sih. Kayak perempuan tuh bukan berada di posisi leadership nggak terlalu banyak gitu. Gimana Mbak Lina? Sebenarnya berpengaruh nggak sih gender pemimpin dan gender itu ada korelasinya nggak sih? Nah
Ya memang kalau di fintech juga sama nih, banyak secara umum tuh dilihat lebih banyak cowok gitu ya. Iya. Tapi syukur alhamdulillah di tempat saya bekerja ini di GoTo Financial, terutama di jajaran pemimpinnya itu Yes. cukup balance sih antara perempuan dan laki-laki. Dan dan itu apakah berpengaruh? Ya berpengaruh. Bukan saya yang bilang, tapi ada penelitian yang membuktikan bahwa kepemimpinan suatu perusahaan yang memiliki kepemimpinan yang inklusif, gender inklusif, itu memiliki keuntungan sekitar 47% lebih tinggi, memiliki value to shares ya lebih dari 40% lebih tinggi dan sebagainya. Dan itu saya pikir karena adanya balance cara pikir, tentu secara fisiologis perempuan sama laki-laki beda kan ya. Kalau didominasi dengan laki-laki, tidak ada yang membalance pertimbangan-pertimbangan yang mungkin lebih detail, mungkin lebih jangka panjang, mungkin lebih connecting the dots gitu. Biasanya kalau cowok kan, wah lempeng aja gitu, pokoknya itulah tujuannya. Bagus, tapi tetap harus ada yang mengimbangi hal-hal seperti itu, supaya keputusan yang diambil perusahaan itu lebih holistik pertimbangannya gitu kan. Gitu sih. Jadi alhamdulillah kalau tempat saya itu saya merasakan sendiri cukup balance dan kelihatan sekali hasilnya gitu. Kita lebih produktif gitu. Mungkin seperti tadi kata Mbak Dewi gitu ya. Kita tuh kalau perempuan leader tuh masih ngeliat, oke, lo ngerjain ini tapi tunggu, dia abis ngerjain ini kemarin. Dia capek nggak ya? Masih ada mikir gitunya kali ya mungkin. Nah, kembali ke ini pertanyaan berikutnya ke Mbak Dewi dan Mbak Eka nih. Ini berkaitan dengan mentorship dan privilege. Ya, di sini pasti ngomongin privilege kayak dia sih enak, anaknya siapa gitu ya ngomongnya. Tapi Mbak Dewi pasti ada kan Mbak Dewi mentorship yang didapat untuk menjadi leader, karena kan tidak mudah juga gitu kan mengelola company gitu. Mentorship apa sih yang Mbak Dewi dapat? Gitu. Kebetulan banget gitu kan. Tadi dimulai dengan kalimat itu kebetulan banget. Memang kan pada saat kita memulai Java Festival Production itu memang saya dengan ayah. Iya. So dengan latar belakang, kalau saya pribadi tidak punya latar belakang untuk menyelenggarakan sebuah event. Yes. Sehingga mentor saya saat itu bukan hanya beliau saja ya. Jadi tim kita yang di awal yang sampai sekarang masih kerja bareng itu adalah orang-orang yang sudah mengerjakan ini dari tahun 80-an akhir. Kita kan baru mulai di tahun 2005. Iya. Jadi dari dia cara mengelola perusahaan, dari teman-teman yang lain adalah secara lebih teknis gitu ya. Yes. Jadi bagaimana? Jadi itu yang saya dapetin di awal dan itu yang saya masih terus belajar sampai sekarang dan pass on ke staff yang ada yang lain atau bahkan volunteer yang ada di kantor gitu. Oh gitu, berarti sebenarnya ya positif aja ya. Gimana Mbak Alina? Enggak, saya mau nyautin aja sedikit terkait yang privilege itu ya. Oke, memang beberapa ada yang bilang, oh kamu anaknya siapa. Cuman saya mau meluruskan sama teman-teman yang punya pemikiran seperti itu. Privilege itu bisa di-create kok. Gitu kan. Iya, betul. Saya bukan anak siapa-siapa. Ya. Udah gitu kuliahnya juga di UI aja gitu, nggak yang ke luar negeri. Jangan di UI aja, atuh susah itu masuk UI. Di UI susah. Ya tapi maksudnya lokal gitu ya. Iya. Tapi we can create our own path. All the way sampai ke New York, kemana gitu ya. Kita create, kita punya karya gitu kan. Jadi teman-teman di sini nih yang pikir, oh itu privilege, enggak. Privilege can be created. Gitu, itu aja sih mau kayak gitu. Nah, and I think it's nice to have privileges, cuman kayak kalau kita nggak bisa perform, itu justru menjadi sebuah beban ya. So privilege itu kan sebenarnya hanya pintu pertamanya aja, bahwa jujur kayak dengan nama belakang itu saya lebih mudah mungkin bikin jadwal, tapi what happens after that ya hasil kerja sendiri, bukan karena melulu kayak justru ekspektasinya ternyata anaknya cuma segini aja gitu. So it took me years untuk orang bisa bahwa enggak, dia bisa kerja kok, ternyata bukan hanya karena dia punya privilege gitu. Nah ini kayak Mbak Eka juga nih ya. Tapi jadi perempuan itu kalau saya melihatnya, saya ini orangnya positif ya. Iya. Orang boleh ngomong negatif, saya selalu melihat sisi positifnya. Karena kalau hidup itu ini fokusnya muda terhadap hal negatif terus, yang ada kita cepet tua, kerutan gitu kan, jangan cepet-cepet botox lah, botox juga nggak murah soalnya kan. Iya, betul. Kita maunya tetap awet muda, sehat, menarik, pinter, sukses, hal-hal yang positif yang kita lakukan dalam hidup ini. Kalau saya melihatnya sebagai woman, sebagai perempuan itu privilege. Kenapa? Menurut saya, terutama di industri yang isinya semua laki-laki, privilege. Satu, pasti gampang dinotifikasi orang.
Ya kan ya? Iya. Terus kayak dua, misalnya rambut saya warnanya blondie gitu ya. Gampang kalau mau nanya langsung kelihatan gitu. So don't be afraid to be like the minority ones, to be different. But tadi benar sekali kata Mbak Dewi, you have to perform at the end of the day. Boleh last name-nya apapun, sekolah dimanapun. Tapi kalau nggak perform, nggak bisa create added value, nggak bisa membuat cerita baru, terobosan baru, bertransformasi secara agile, apalagi dengan keadaan saat ini ya, bertransformasi secara cepat, tepat dan aman. Bukan hanya pengiriman barang kami aja Mbak, cepat, tepat dan aman. Tapi in everything you do, you have to do that. Begitu, akhirnya lagunya ya bukan saya nggak suka lagu Bengawan Solo gitu. Akhirnya ke laut gitu. Iya. Nggak ada hasilnya. Betul. Jadi kalau saya melihatnya gini, laki-laki atau perempuan sebenarnya masing-masing ada tantangannya. Yes. Being a woman is a privilege kalau menurut saya. Karena kita beda, apalagi di industri yang tidak banyak perempuannya. Tampillah beda. Biasanya orang kalau tampil beda dia lebih merasa ketertarikannya lebih tinggi begitu. Tapi kalau menurut saya kalau mau jadi orang sukses dan leaders yang sukses, saya selalu pegang 3K. Oke. 1, punya karakter yang baik. 2, punya kemampuan. Bangunlah kemampuan yang bagus, kemampuan, kapasitas, kapabilitas. Yang ketiga, punya keinginan untuk terus-menerus belajar, memperbaiki diri, ya, menimba ilmu, belajar, mau tahu, menambah network dan lain-lainnya begitu. Dengan 3K ini, pasti kita tidak akan kekurangan. Kalau menurut saya itu yang terakhir. Tidak ada kekurangan, malah kita akan kelimpahan. Dan kita bisa berbagi kepada banyak orang, terutama pada saat seperti ini memerlukan individu-individu yang memang bisa melakukan 5K ini begitu. Iya, iya. Dan ya saya rasa yang di sini mukanya kayaknya semua canggih-canggih semua nih, 5K-nya kelihatan begitu. Apalagi energinya pasti lebih banyak dari saya. Kalau saya kan agak sudah mami-mami, anak saya generasi Z, Bo, gitu kan. So nothing is impossible gitu bagi kita semua begitu. Dan saya juga mau menambahkan, ini waktu udah rada mepet ya. Saya mau nambahkan bahwa saya yakin semua orang tuh bisa menjadi pemimpin. Semua orang tuh bisa jadi pemimpin. Asalkan dia mau dan memang mau memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin. Dan setiap orang bisa memiliki kesempatan untuk jadi pemimpin. Tadi saya setuju. Bukan, tidak harus latar belakang sekolah kita di mana itu menolong. Tapi tidak menjamin bahwa kita bisa menjadi orang yang berdampak bagi dimanapun kita berada. Betul. Nah, melanjutkan ini sebelumnya ya. Berarti bisa dibilang kalau kita ngomongin either itu privilege atau tidak, kembali lagi ya daya juangnya kita lagi gitu kan. Kalau punya privilege manfaatkan, kenapa Daya tidak? juang dan stamina. Tapi in a positive ways gitu kan. Kalau nggak ada, you have to build it gitu. Build your own doors. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita sebagai perempuan in order untuk bisa nyampe ke leadership bisa didengar? Gimana Mbak Lina? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Lina. Sebagai perempuan untuk sampai ke leadership, Iya, itu cara biar bisa didengar tuh gimana ya? Karena kita kan kadang gitu ya. Kalau kita terlalu bawel nanti drama, terlalu berisik. Tapi dengerin gue dong gitu kan, pengennya gitu. apa namanya, sebagai perempuan tuh kita punya kelebihan kan sebenarnya. Kelebihan dalam membaca situasi. Ini lebih sensitif gitu. Bisa mengukur temperatur ruangan. Nah, manfaatkanlah kemampuan yang tidak dimiliki cowok itu untuk kita masuk and assert, our ideas, assert our thoughts, konsep segala macam, dan jangan pernah merasa kecil, jangan pernah merasa malu, jangan pernah merasa kita tuh inferior. Gitu, karena gue cewek sendiri kayaknya nggak enak banget deh ngomong gitu. Oh, mereka ngomongnya ditatanin konsep gitu ya. Kita juga bisa kok ngomong di tatanan konsep. Kita nggak ngomong cuman tatanan orang per orang, hubungan sama siapa. Enggak, kita bisa juga ngomong big ideas kita punya, dan jangan takut gitu loh, dan jangan takut salah. Nah itu sebagai perempuan kita suka kayak overthinking gak sih? Takut salah, ntar gue ngomong terus udah gitu ntar orang judge gue apa nih gitu. Enggak usah, hajar aja bleh gitu kan istilahnya. Kalau saya pribadi lebih baik saya mengambil keputusan yang salah atau mengambil tindakan yang salah daripada tidak mengambil keputusan sama sekali. Tapi belajar dari situ setidaknya. Karena kita tetap bisa belajar. How to tackle-nya nantinya kan. Iya. Nah, Mbak Dewi gimana? Nggak, tadi ketawa bicara overthinking, so true. Ini kemarin persis banget di kantor baru ngomong kayak Sebut deh overthinking gak ya gitu, kita overthinking gak gitu, baru kebahas. Cuman kalau buat saya pribadi it took me many years untuk bisa, balik lagi yang tadi saya bilang, untuk bisa yakinin orang bahwa sebenarnya saya bisa jalanin itu gitu. Oke. A lot of convincing, ngeberaniin diri bahwa
Zaman kita itu sama teman-teman yang lebih muda-muda sekarang beda ya. Jadi tendensi kita itu pada saat duduk di meja makan keluarga, kalau zaman kita adalah anak-anak diem aja. Iya, betul. Kalau sekarang kan anak-anak ayo dikasih lahan duluan untuk bicara. Iya. Jadi kayak ngerubah kebiasaan itu dari yang kita kalau duduk di depan orang ramai itu boleh bicara. Itu it took me many years. Beda banget sama yang sekarang yang muda-muda nih di kantor belum ditanya dia udah ngomong duluan. Bener kan ya? Karena they're always very creative, they wanna say with their mind itu. Ya itu mungkin kalau menurut aku yang lebih muda dia akan lebih cepat untuk bisa membuktikan dia mampu ketimbang mungkin generasi kita. Gitu. Saya generasi saya gitu. Gitu. Nah, cuman a lot of proving to do. Oh, oke. Oke, Mbak Eka gimana? Kalau menurut saya tadi yang disampaikan benar ya, tapi kalau kita mau lebih cepat diterima dan juga menurut saya ingin mencapai sesuatu yang lebih dari apa kita capai sekarang, pertama-tama itu create an added value. Ciptakan nilai tambah dengan keberadaan kita. Yes. Jangan orang lihat gini ada nggak ada Eka sama aja. Jadi nggak penting arti kita gitu. Tapi kalau wah si Eka mana nih atau wah si Mbak Dewi mana nih gitu. Iya. Artinya you have an added value. Added value-nya sehingga ya dicari gitu ya. dicari, itu yang pertama. Kedua tentunya yang gak kalah pentingnya adalah have a good stamina begitu ya. Perempuan ini kadang-kadang aduh saya ntar ini begitu. Akhirnya itu menjadi juga hiccups gitu ya. Oke. Saya yakin bahwa kita diciptakan sama saja. Kekuatannya ada, kelemahannya ada. Jadi stamina kita tuh harus baik untuk kita bisa terus ya Untuk bergerak. Iya, jadi betul. lebih dari pemenang begitu dalam Iya, kehidupan iya. kita. Wah, ini insightful banget. Aku jadi pengen menjadi leader walaupun masih di rumah sendiri ya. Gitu, nggak apa-apa. Kita semua pasti leader lah. Kita semua pasti susah ada tuh jadi leader. leader di iya. rumah loh. Tempatnya beda-beda ya. Dari Iya, leadernya dari beda-beda. lingkungan terdekat. Leaders itu bukannya dari hal yang paling besar. Leaders yang terbaik adalah lingkungan yang terdekat. Biar hebat cuap-cuap di luar sana rumahnya. Datang ke rumah kita, aduh Bu Eka gak pernah disapu ya rumahnya gitu ya. Itu mah liar bahaya itu. Nah, sebelum kita menutup sesi mungkin masih ada waktu ini sedikit untuk 1 sampai 2 pertanyaan. Silakan bagi audiens yang hadir jika ingin bertanya langsung saja ke mic terdekat kalian. Siapa yang mau angkat tangan? Silakan Mbak Blon biar sama-sama blon dulu nih sama Mbak Eka. Ya silakan. Satu klub. Yes, dirimu shy. Iya boleh, mau di situ juga boleh, mau ke depan juga nggak apa-apa. Ini grup JTL nih, jangan takut loh. Jangan takut loh. JTL saingan yang tadi. Iya benar. Sebutkan nama dari asosiasi. Kamu dari mana nak? Tapi bukan dari daerah mana ya? Oh gitu. iya. Halo, selamat siang semuanya. Saya Berlin dari Login Communication. Oke, selamat siang. Ya, aku mau bertanya sama semuanya sih, gimana cara kita menghandle common sense yang hidup di masyarakat soal perempuan dan leadership gitu. Banyak aspek mulai dari keluarga, pekerjaan gitu. Terima kasih. Oh, ini apa jadinya? Common sense. Oke. Ya, kan kayak kalau perempuan tuh misalnya pada usia 25 atau 26 itu harus menikah. Oh, stigma lah ya, stigma yang ada di masyarakat kita gitu. Kapan nih gitu? Iya. Kayak gitu ya. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Silakan Mbak Eka dulu nih. Oke, yang pertama-tama hal-hal seperti itu gak usah dipikirkan begitu. Diketahui boleh, dipikirkan gak usah. Kalau hal seperti itu kita pikirkan, yang ada mindset kita negatif, nanti kita ngobrolnya negatif, pola pikirnya negatif, output kita juga negatif. Begitu, hal seperti itu tidak usah dilakukan. Yang kedua, cari mentor perempuan. Karena saya melihat sekarang women support women. Saya tadi ngobrol juga backstage ya, saya bilang let's support each other. Even though our industry are very different. Tapi women support women very crucial. Kenapa? Karena kita akan melahirkan leaders yang hebat, tidak hanya dari perempuan ya, karena tadi seperti saya sempat dengar tadi dari penanya yang laki-laki terakhir itu, tidak semua laki-laki cek lagu dangdut tuh ya, tidak semua laki-laki berpikiran negatif atau tidak open minded. Kesuksesan wanita juga didukung oleh pria juga, tapi carilah mentor perempuan karena banyak hal yang similarities yang we can share, experiences yang bisa kita share, yang mungkin kesalahan yang kita buat kalian tidak perlu melaluinya terlalu berat. Karena kalian punya masalah berat baru sendiri lagi pada eranya. Yang bisa kalian pelajari dari kami-kami ini yang bisa menjadi mentor. Itu 2 hal ya, my 2 cents thoughts. Iya. Gimana Mbak Alina?
Kalau kita kebetulan berada dalam posisi privilege, kembali lagi yang omongan Ya. kita tadi ya, maka kita kita mempunyai kapasitas untuk membantu menciptakan satu kultur, dua lingkungan yang mendukung, ya kan? Kalau konteks di tempat kami bisa tuh mendukung flexible working gitu kan. Jadi kalau seandainya jadi bos nih perempuan, nggak usah lah berharap tiap hari ngelihat batang hidung anaknya, lihatlah deliverables-nya. Anak itu mau kerjain dari ujung dunia Timbuktu kayak di mana, yang penting deliverables-nya. Kondite itu nggak usah nilai berdasarkan kehadiran gitu, udah kayak anak SD gitu ya. Kenapa? Apalagi untuk perempuan ini lebih kondusif karena dia dengan mudahnya dia bisa menjagel gitu ya, peran dia baik sebagai ibu maupun sebagai pegawai yang baik, mungkin segala macam lah yang harus dia jalankan. Itu. Jadi kalau kita punya kapasitas itu, ciptakanlah dukungan itu. Kemudian kembali lagi women support women. Saya setuju banget Bu. Jadi kembali lagi kalau kita berada dalam posisi yang privilege, mari kita support yang di bawah-bawah yang generasi-generasi berikutnya Next untuk generation. Pengganti kita yang tidak seperti kita tapi lebih baik dari kita sebenarnya, ya kan? Iya, Itu betul. sih. Jadi Harapannya begitu ya, lebih baik jadi lagi dari kita. kultur itu harus kita bangun, harus kita ciptakan. Environment itu juga harus kita ciptakan, gitu sih. Nah, terakhir Mbak Dewi, gimana? Aku punya closing nih nanti. Menurut saya kayak perempuan memang diciptakan mempunyai kelebihan itu ya. So balancing about personal life and professional life. I'm a proud single mother of 2. Dengan itu pun masih bisa mengatur waktu untuk pekerjaan maupun untuk anak maupun untuk diri sendiri. Sekarang yang lagi belajar justru ngasih waktu untuk diri sendiri. Betul banget. Karena selama ini tuh terlalu fokus dengan pekerjaan dan anak, akhirnya kita nggak punya waktu buat diri sendiri. Jadi harusnya kita justru bangga sebagai perempuan bisa melakukan itu semua. Pada saat pandemi membaca sebuah riset gitu kan ya, pada saat pandemi itu perempuan yang bekerja dan laki-laki yang bekerja di rumah, ternyata perempuan itu jauh lebih lelah pada saat mereka bekerja di rumah. Pada saat harus work from home itu ya, karena mereka nggak ada break, mereka begitu bangun urus anak, meeting, nggak ada waktu untuk bergerak pindah tempat, ketemu lagi dia harus bantu lagi anaknya untuk belajar. So memang kita diberikan untungnya diberikan kapasitas untuk melakukan itu semua gitu. Jadi itu tidak benar bahwa perempuan jadinya tidak mampu melakukan, itu tidak benar, justru kita seharusnya bisa melakukan lebih banyak. Gitu. Itu kalau dari aku. Betul. Perempuan Jadi tuh mampu multitasking ya. Dulu waktu anak saya kecil masih nyuapin anak, masih jawab telepon, masih jawab email, masih juga itu jangan sampai begitu. Itu bisa sampai suami saya bilang, wow. Jadi you guys can do like 7 things at one time. Begitu. Dan we can do it very well gitu. Tapi itu tergantung mindset juga sama kita harus berlatih ya. Sehingga kita mampu melakukan hal-hal seperti itu. Sama dan tadi mengenai kayak umur 25 harus menikah itu udah gak benar lagi kok. Itu sama sekali sudah tidak benar. Yang bisa mengubah ya mereka ya. Kalian lah yang bisa mengubah stigma itu sebenarnya, betul ya? You Semua decide pilihan. what you need and what need to be done in your life. Bisa Within your dikasih life. tahu sih ini biasanya orang tua kan yang nuntut, kamu udah umur segini kenapa belum menikah segala macam kan, kapan nikah, hello gitu kan. Nah cuman bisa dikasih tahu nih sama orang tuanya. Saya mulai melihat dari generasi saya itu more and more ada pergantian role di keluarga. Nggak lagi cuman cowok yang nyari nafkah, tapi sekarang banyak juga cewek yang menjadi tulang punggung keluarga. Betul. Cowoknya membantu di rumah tangga, cowoknya masak. Saya banyak loh lingkungan saya yang seperti itu. Jadi biasanya orang tua yang menyuruh kalian untuk umur 25 harus menikah, itu harapannya kalian tuh menikah sama suami yang bisa nyari nafkah, menghidupi kalian, hidup bahagia. Enggak, kenapa? Kalian bisa menciptakan itu sendiri. Ya betul. Walaupun itu juga saya sedang merasakan, bisa nggak sih gue di rumah aja kayak capek banget. Itu ada saat-saat seperti itu kita berpikir itu ada. Tapi enggak, kita harus berjuang. Gitu. Tapi begitu kembali ke kantor ada rasa empowerment itu gitu. Oh, I'm still here gitu. Tapi memang sih ada kadang-kadang momen CEO babi saya kembali gitu ya, pengennya cuma nonton drakor, boleh nggak sih tiba-tiba uang datang gitu. Adalah momen-momen. Tapi Iya. but then again itu sih ketika kembali ke kantor ketemu teman-teman kantor lagi,
empowerment itu berasa lagi gitu. Terus kayak berada di panelis ini gitu bersama para leaders-leaders yang bahasa sekarang TBL gitu ya. Jadi ngerasa kayak oh I can do this gitu. Wah, thank you so much Mbak Eka, Mbak Alina, Mbak Dewi atas waktunya walaupun dengan jadwal yang sangat-sangat padat para banget bisa di leaders-leaders sini. ini. Terima kasih. Terima kasih para teman-teman di sini, future leaders yang sudah hadir di panel saya gitu bukan. Panelnya Future is Female, popbella.com.